Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa ketemu kembali meskipun jumlah yang hadir ternyata sedikit tapi dirasa cukup ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita diberikan kemudahan, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wala qulatin shalihah bi syafaatir rasulillah mufatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mustaqim siratal ladzina. Beberapa yang harus kita ingat pelajaran-pelajaran sebelumnya yakni terkait masalah jinayah atau pembunuhan dan sekarang tentang bugot. Kenapa kita harus mempelajari tentang bugot ini? Karena kita akan tahu bagaimana sudut pandang pemberontakan ataupun yang membelot dari agama, membelot dari negara. Itu termasuk dari bugot atau bukan. Nah, itu seperti itu. Kita lebih detail ya. Dapat dipahami semuanya? Baik. Dan sebelum kita mulai, supaya kita motivasinya lebih luar biasa, kita ingat bahwa di dalam belajar itu tidak cukup dengan hanya mengenal, tahu saja, tapi harus lebih dalam. Ada istilah gini, belajar itu tidak cukup 5 cm. Maksud 5 cm gimana? Jadi dari atas hanya sampai otak. Jadi tidak diaplikasikan. Dari tangan, misalkan, hanya sampai ujungnya aja nih. Jadi nggak dipraktekkan juga. Dari kaki juga sama, nggak dipraktekin. Kayak gitulah. Oleh karena itu belajar tidak cukup 5 cm. Kalau sudah dijelaskan tentang bugot, nanti kita harus cari lagi. Faham? Baik, selanjutnya langsung ke materi. Beberapa definisi, banyak sekali menurut Jamaahsyari, Ibnu Katsir mendefinisikan yang namanya adalah bugot. Ada yang mengatakan bugot itu adalah sebuah batasan ataupun perbuatan zalim dan menolak perdamaian. Saking beda pemahamannya, akhirnya ya udah membelot aja lah. Saya nggak setuju dengan pemerintahan yang ini, ya gitu. Itu namanya pemberontakan ataupun bugot. Kemudian menurut Ibnu Katsir menjelaskan bahwa menolak kebenaran dan merendahkan atau menganggap remeh kepada manusia yang lainnya, permusuhan terhadap manusia. Ya seperti di mana? Israel lah atau di Palestina, itu termasuk nanti. Kalau misal di dalamnya ada pemberontakan, berarti ada bugot. Tapi kalau tidak ada, berarti tidak. Seperti dulu di Irak misalkan. Atau di Syria, itu pernah. Jadi di internnya pun ada pemberontakan. Seperti itulah. Di Mesir pernah kalau nggak salah, ada pemberontakan. Selanjutnya, menurut Al-Zuhaili, mengatakan pemberontakan adalah sikap seseorang yang keluar dari kepatuhan kepada pemimpin yang sah. Jadi kalau dalam Islam tuh ada yang tidak setuju dengan Islam. Berarti menolak pemerintahan, kemudian melakukan perlawanan dan melakukan revolusi bersenjata. Biasanya punya kelompok khusus seperti itu dan melakukan pembangkangan terhadap pemimpin yang menggunakan kekerasan seperti itu. Al-Qurtubi juga mendefinisikan keluarnya sekelompok orang untuk menentang dan menyerang imam yang adil, tuh seperti itu, sampai diserang-serang kayak gitu ya. Oke. Had itu adalah hukuman bagi bugot, memiliki kekuatan. Kalau memang si kelompoknya itu harus ingin menyerang, pasti memiliki kekuatan dan pengikut maupun senjata. Nah, kalau yang seperti ini, maka nanti dihad. Kalau nggak ada kekuatan, lemah gitu, yang nggak usah dihad, nggak ada si hukum. Nah, gitu. Kamu mah kayak gitu, karena masih pemula atau gimana. Tapi kalau udah mempunyai kekuatan, memiliki separatis kelompok yang besar, maka nanti kena had, kena hukuman orang yang kayak gitu. Kalau yang lemah enggak berarti. Terus kemudian memiliki ta'wil atau alasan tindakan mereka keluar dari kepemimpinan imam. Alasan mereka membela itu apa? Nah, kalau nggak ada modus itu, berarti tidak usah dihad, tidak usah dihukum. Seperti itu. Kemudian memiliki pengikut yang setia kepada mereka dan memiliki imam yang ditaati. Jelas, ada pemimpin, ada pengikut. Nah, itu kena had. Kemudian tahapan-tahapan untuk menghadapi kaum bugot. Biasa seperti kita memberikan sebuah ujangan kepada siapapun, ada teguran dulu, sebab-sebab pemberontakan itu apa, jadi di birokrasinya atau di nego dulu, kemudian setelah itu ada tindakan selanjutnya dikasih nasihati, diajak, daripada kamu memberontak, mendingan membangun bareng-bareng, kayak gitu. Seperti itu, kayak gimana KKB itu ya, daripada kamu memberontak, mendingan bangun Indonesia ini, misalkan gitu. Selanjutnya, jika usaha 1 dan kedua tadi bermasalah atau tidak berhasil, maka usaha yang ketiga adalah untuk memberikan ultimatum, ancaman bahwa kalau mereka memang tetap memberontak, maka nanti ada sanksinya, misalkan di embargo atau gimana gitu. Jika mereka tetap tidak mau taat,
maka tindakan terakhir adalah diperangi sampai mereka sadar dan taat kembali. Nah, kemudian langsung ke yang akhir ya. Perbedaan di sini nanti kalau ada sampai peperangan, mereka itu bukan seperti musuh Islam. Jadi kalau yang musuh Islam itu berarti kalau seandainya perang, maka nanti hasilnya menjadi hasil barang-barang itu kita ambil boleh. Tapi kalau bentuknya seperti ini yang bugot, itu tidak, disimpan dulu, ketika mereka sadar baru dikembalikan barang-barangnya. Berbeda ya? Nah gitu. Paham tuh? Berbeda ya kalau terjadi peperangan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup pertemuan ini, dan sebelum kita selesaikan materi, bahwa kesimpulannya tadi bugot itu adalah pemberontakan atau keluar dari pemimpin yang disetujui awalnya, atau karena perbedaan pendapat akhirnya dia keluar seperti itu. Paham? Dan sebagai penutup, motivasi buat kalian agar tetap istiqomah, dan kunci untuk menjadi sukses adalah belajarlah sesulit apapun sekarang, tujuannya adalah untuk keabadian. Ilmu adalah keabadian, beda dengan harta. Oleh karena itu, maksimalkan waktu belajar kita sekarang ini agar indah pada waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.